Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadanil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil aliyyil azim. Ya man huwa fi ulumihi kainun, ya man huwa fi uluhi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi izzihi latifun, ya man huwa fi lutfi syarifun, ya man huwa fi fi'li hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi atai kathirun. Ya Allah, akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahaguna arba'u ahwan lil qalbi qoblal amal bil jarihah. Al khatiru wa huwa hadisun nafas, thummal mailu, thummal i'tiqadu, thummal ham. Fahaguna, setelah kita bersama-sama mengetahui apa yang ada di dalam hati, itu ada yang tidak mendapat hukum, artinya tidak mendapatkan dosa, ada yang dihukumi berdosa. Maka kesimpulannya bahwa keadaan di dalam hati sebelum diamalkan oleh anggota badan itu ada 4. Jadi arba'u ahwali lil qalbi, 4 keadaan bagi hati sebelum mengamalkan dengan menggunakan anggota badan. Karena semuanya itu muaranya dari hati dulu. Yang pertama namanya al-khatir. Khatir itu lintasan yang disebut dengan hadisun nafas. Artinya suara hati. Amin pada dua kan? Nenek wong lewat itu mesti atine bisik-bisik iku Pak Mbah Bajo iku jenenge hadisun nafas. Setelah itu thummal mail, ada kecondongan melihat apa saja, nanti apakah timbul reaksi kecondongan atau tidak, tergantung kekuatan yang ada di dalam hadisun nafas. Ngaji torikoan kasih nih kan. Thummal i'tiqad, terus muncul kemampuan, muncul keyakinan. Setelah itu thummal hamu, setelah yakin baru punya keinginan. Setelah itu baru dikeluarkan oleh anggota badan. 4 hal inilah yang ada di dalam hati kita sebelum dilakukan oleh anggota badan kita ini. Jadi anggota badan itu sebagai rakyat yang diperintah oleh hati. Mana kon bakar-bakar yuk gelem. Oke. Fanaqul ammal khatir fala yukhadu bihi li'annahu la yadkhul tahtal ikhtiyar. Maka mulai ada pembagian mana yang merupakan dihukumi dosa sekalipun ada di dalam belum dikeluarkan, mana yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu adalah ammal khatir fala yukhadu bih, sesuatu yang ada dalam lintasan saja, tidak sampai ada kecenderungan, kecondongan, hanya ya sekedar manusia yo jenenge ya Pak Min. Ning atine kene elene titik ora apa-apa kuwi. Sing penting aja di biasanya Pak Min kayak ngono sih. Kenapa? Li'annahu la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Karena yang namanya khotir
atau lintasan itu tidak masuk di dalam ikhtiar. Ikhtiar itu keinginan. Wa kadzalika al-mail, begitu juga seperti khotir, lintasan itu adalah haijanus syahwat. Mulai ada rasa keinginan, syahwat itu setelah melihat kemudian ditanam dalam hati, muncul khotir, lintasan itu. Setelah khotirnya dimanage menjadi bangkite syahwat. Biasanya kalau sudah bangkite syahwat terus pengen ngedak guys mulai. Amin ya, amin ya. Mulanya hanya pengen duit, khotire gini lintasannya. Setelah itu bangkitlah untuk mencintai duit, senang duit. Maka kalau sudah ini, kecenderungannya akan dinaikkan lagi menjadi i'tiqad. Artinya bagaimanapun juga saya harus punya duit. Dan kayak ngono iku terus punya HAM. HAM di sini bukan hak asasi manusia. Punya keinginan yang sangat kuat, maka dia akan melakukan apa saja, yang penting punya duit. Dong iki. Jadi yang dihukumi dosa itu Pak Haji, itu yang sudah timbul sebagai keyakinan yang kokoh, piye-piye kudu duit ngatine iki. Nah ini nanti kalau misalkan pamannya keinginannya sudah kuat, lah ini mulai ada pelaksanaan dari badan kita ini. Wahuma al-muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dikehendaki oleh perkataan Rasulullah Muhammad. Jadi aufiya an ummati ma hadasat bihi nufusuha. Jadi sesuatu yang berupa lintasan di dalam hati itu tidak dikenai hukum sanksi atau hukum dosa selama baru berupa lintasan. Tapi kalau sudah lintasannya menjelma i'tiqad, lah ini baru. Di setiap dalil itu pasti punya penempatan masing-masing. Sampai dipukul rata sih dadine yo. Di setiap dalil itu mesti penggunaannya, penempatannya masing-masing. Ya kalau Anda punya silet berarti untuk apa? Masa untuk motong? Untuk kalau pisau motong, kalau golok, nah itu kan tempatnya masing-masing Pak. Walaupun semuanya itu adalah merupakan alat yang sama sebenarnya, tetapi kan penggunaannya berbeda. Paham? Paham? Kalau untuk nembak burung senapan, bukan pistol, bukan. Kalau yang dipegang sama polisi, lah itu. Kalau yang dipegang sama ABRI, umatmu mati sampean. Disinilah, paham Pak? Jadi setiap segala sesuatu itu ketika penamaannya beda ya, dia menuntut tempat yang tidak sama. Sama-sama disebut jam, tapi kalau ditaruh di tangan, iya. Kalau taruh di dinding, kalau misalkan taruhnya di gantung, jadi jangan coba-coba memukul rata sebuah dalil, karena dia punya wilayah. Jadi wilayahnya wilayah tertentu. Jadi di Quran sangat banyak, di hadisnya Kanjeng Nabi banyak. Sehingga ketika tidak memahami ahwal, keadaan hadis, ya salah kaprah. Yang paling jerimet kan niki Pak. Banyak orang berdalil tapi keliru. Dong niki. Ya wis lah terserah sampean, percaya ya syukur, ora percaya ya. Fahadisun nafsi ibaratun anil khawatir. Jadi yang namanya hadisun nafs
Artinya itu adalah pembicaraan hati. Karena piye-piye di hati kita itu sering bicara. Itu namanya khawatir. Lintasan-lintasan yang ada di dalam hati. Maka ketika mata melihat, itu akan timbul khawatir di dalam hatimu. Lintasan itu pasti ada. Opo wae, apa saja yang dilihat oleh kita itu pasti akan tertanam khawatir di dalam hati. Delok Pak Min kadang nyonjengkeni, kadang nyeneng ini khawatirin. Tapi nang khawatire ngono. Pak iya Pak Min ya. Jadi begitu Pak. Allati tahajjasa fin nafsi walayat ba'uha azmun, di mana dia hanya merupakan desisan saja. Desisnya apa? Ibarat angin itu hanya mau nih enggak sih desisan itu, mau nih enggak? Bunyi enggak? Kuwi jenenge ngeses men, gas men. Hampir suaranya enggak kedengeran, namanya desisan. Jadi khawatir itu suara yang sebenarnya enggak kedengeran. Maka di hati kita ini seringkali tidak terdengar suaranya, padahal dia merintih untuk mendekat kepada Allah, tapi kan nggak pernah didengar sama kita. Itu yang disebut dengan fitrah. Naluri manusia itu menginginkan dan pengen benar, tapi sayangnya pengen ini tidak pernah ditampung, dibiarkan begitu saja. Berkali-kali loh datang kepada kita, tapi kita mengabaikannya. Akibatnya kemudian ya sudah, kalau saya diabaikan ya aku tak metu. Apalagi dalam posisi sendiri itu biasanya ngajak kita dialog. Ya. Itu namanya hadisun nafas. Lah ngaji karo Pak Jamal kuangel banget ini. Walayat ba'uha asmun, dia hanya merupakan desahan saja atau desisan saja, lintasan saja, tetapi tidak diikuti dengan azmun, tekad yang kuat. Azm itu adalah tekad yang kuat untuk melaksanakan apa yang menjadi bisikan itu. Hanya sekedar bisikan saja tapi tidak menimbulkan fa'ammal hammu wal azmu fala yusamma hadisun nafas. Ketika sudah keinginannya kuat, tekadnya kuat, itu nggak bisa lagi dikatakan sebagai suara hati. Karena mau tidak mau akan terlaksana. Jadi apa saja yang dikeluarkan oleh anggota badan kita ini, yang muncul dari hati, tetapi bukan hadisun nafas, yang bisa memunculkan gerakan dalam anggota tubuh kita itu namanya azm dan ham. Nah, orang ngaji kayak gini rapal sampai yakni deh. Lah, ya empuh, pokoknya seperti godak-gadek. Terus piye iki Kang? Pengen bener iki angel ternyata melajari nih. Mulai sama terus pengen bener Kang, penak malahan. Lah fala yusamma hadisun nafas bal hadisun nafsi kama ruya an Utsman iddumadun haitsu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Utsman bin Mad'un. Sampai kenal Utsman bin apa, Mbak? Utsman bin Mad'un ini adalah salah satu sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, nafsi tahaddatsani an utliqa haulah. Aku ki ning atine Kanjeng Nabi iku pengen megat, pengen mencerai istri saya. Suwe-suwe kok didelok-delokno nyengiti masalahnya. Cuma di dalam hati. Apakah ini sudah terjadi perceraian ya Rasul? Kan karena cuma neng hati.
Utsman bin Mad'un datang kepada Rasul melaporkan tentang sesuatu yang ada di dalam hatinya. Yang isinya itu kalau dikeluarkan melalui lisan, pengen banget nyerahin bojo, pengen ganti. Kayak ini podo mangkat kabeh kayak. Nah itu lapor karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul menjawab, qala mahlan, biarkan saja, tidak usah kamu kuatkan. Biarkan itu hanya menjadi suara hati kamu saja, nggak usah kamu tekad untuk mencerai istri. Selama itu hanya menjadi suara hati saja, itu tidak akan pernah terjadi perceraian. Karena yang menjadikan perceraian itu tekad yang kuat. Diomong apa wae tetap wae ya. Jadi selama cuma ora terjadi. Sebab apa? Inna min sunnati an-nikah. Karena sunnahku itu adalah menikah. Yang dimaksud sunnahku di sini itu adalah hidupku, langkahku itu menikah. Kecuali kalau saya bercerai, silakan kamu ikuti. Nabi Muhammad niku kawin karo Aisyah, niku nunggu Khadijah mati, Pak. Terus Nabi Muhammad itu adalah ketika menikahi perempuan, itu atas perintah Gusti Allah, bukan atas keinginan nafsu, bukan atas keinginan syahwat. Kalau kita itu makanya jangan sekali-kali kamu mengatakan sunai Nabi. Masa menyakiti hati perempuan disebut sunnah Rasul? Sejak kapan namanya menyakiti disebut sunnah? Coba kalian dienggo ngono lho, Kang. Yang namanya sunnah Nabi itu bukan menyakiti, tapi menyenangkan istri. Itu baru disebut sunnah Kanjeng Nabi. Nah sekarang rata-rata orang itu di poligami, itu rata-rata bukan seneng, sengep. Kok iso loh sampai nyebut sunnah Kanjeng Nabi? Ini Pak Jinas kaya-kayane tersinggung. Lah iya. Ya jujur-jujuran saja, dari mana disebut sunnah Kanjeng Nabi. Jadi sunnah itu maknanya langkah. Jadi kalau kita ngikuti langkah Nabi, ya menikah. Nabi ini menikah, ya kita juga menikah. Jadi sunnah itu artinya langkah yang dilalui oleh Nabi, itulah yang diikuti oleh kita. Ini kan masalahnya doktrin kata sunnah yang sudah kita pahami, itu kan ala fikih. Apabila melakukan dapat pahala, jika meninggalkan tidak apa-apa. Iya iki. Anak kita itu belajar agama, itu bukan mempelajari agama, tapi mempelajari fikih, hukum. Dari dulu sampai sekarang itu ditanyakan, bagaimanakah hukumnya? Itu tuh sampean, iya kan? Sampai ngaji karo profesor wae takone bagaimanakah hukumnya. Ini kan menunjukkan bahwa yang namanya agama yang kita amalkan itu baru berbentuk hukum, belum berbentuk etika, belum berbentuk moral. Makanya yang ditanyain itu hukumnya terus. Bagaimana hukumnya? Nanti bid'ah, nanti syirik, kan itu kan. Karena kita masih menjadikan agama sebagai hukum, belum pernah mampu menjadikan agama sebagai etika. Sehingga kita kadang-kadang yang penting hukumnya, tapi bukan yang penting etikanya. Dong iki. Paham?
Padahal volume hukum itu dalam Al-Quran itu sangat sedikit sekali. Tapi kenyataannya dalam belajar agama itu hukum. Wong saya mondok itu mulai mondok itu ya belajarnya hukum Pak. Kitab takrib nanti naik. Kitab fikihnya Fathul Mu'in nanti naik lagi. Al-Mahalli nanti naik lagi, Muhadzab nanti naik lagi. Dulu saya ini pakar hukum, saya ini mumet ngomong-ngomong hukum Islam orangnya duitnya. Mending pengadilan ini duitnya wong padha takon tapi orangnya duitnya ya akhirnya yang mumet aja. Iku hanya guyon, Pak. Jadi rumusan-rumusan agama, rumusan-rumusan yang kita terima ini baru sebatas fikih. Jadi fikih itu hanya bagian dari agama, bukan agama, tapi bagian dari agama. Paham ya? Dia hanya bagian dari agama, bukan agama. Lah, maka ketika dikatakan sunnahku itu bukan berarti ketika kamu menikah dapat pahala, ketika tidak menikah kamu tidak apa. Oh, nek kaya ngono berarti kasih pilihan mau nikah mau mboten niku mboten napa-napa. Di sunnah ini dalam pandangan bukan dalam pandangan konteksnya fikih, tapi langkah Nabi itu adalah menikah. Karena Nabi nikah sampai ngikuti maring Kanjeng Nabi yo nikah. Dong. Ya. Berarti orang yang bercerai itu adalah orang yang melawan Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapapun yang tidak suka dengan ketetapan langkah ini yang saya lakukan, maka falaisa minni, bukan termasuk aku. Piye iki? Sementara sampai ini kadang-kadang beda titik cerai, beda titik. Yo artis sampean niku madhabe madhab artis. Ya dalam kasus rumah tangga itu ya mesti Pak, nggak akan pernah ada yang namanya rumah tangga ini asik terus. Ini gelombangnya Kang, nang laut ini gelombangnya loh sampean iki. Itu bagian dari permasalahan persoalan untuk menguatkan tentang rumah tangga kamu. Sebab kalau tidak ada ujian, kita tidak pernah tahu kadar kemampuan kita, kadar kehebatan kita, kadar kualitas kita. Oleh karenanya, untuk supaya kita tahu di mana kemampuan kita, kudu enek ujian. Baru setelah ada ujian diketahuilah kemampuan kita bisa ngisi atau tidak. Mana? Para paham-paham loh sampean. Maka lagi diuji Indonesia ini dengan sekian banyak peristiwa. Tuntutannya itu dipenuhi atau enggak sama anggota dewan. Karena yang dituntut sebenarnya simpel. Perampasan aset koruptor. Ora pernah disah-sahkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, karena anggota dewan rata-rata ngono kabeh. Untung Pak Jinas wis ora dadi. Ya syukur ya Pak Ji, disyukuri ya, KPKP disyukuri. Ya itu kan. Juga untuk menguatkan apakah Indonesia masih kuat persatuannya atau tidak. Kalau nggak ada kejadian kayak begini, ya kita tidak bisa ngukur. Nggak bisa untuk mencapai perdamaian, kenyamanan. Itu tanpa ada sebuah polemik itu nggak akan pernah ada. Gelombangnya itu mesti Pak. Paham nggih? Kadang-kadang ada gelombang yang sangat tinggi, ada gelombang yang sedang-sedang saja. Dan ketika kita tidak mampu melewati gelombang itu ya tidak akan pernah sampai pada tujuan.
Wong hidup ini perlu ada ujian. Kalau nggak ada ujian, gimana kita tahu kadar kemampuan kita? Makanya kalau tidak pengen diuji, nggak usah ada di dunia. Dong. Maka Nabi Muhammad itu sebagai sampel, contoh. Ketika engkau pengen benar, ya langkai kayak Kanjeng Nabi. Kayak ini dipotret itu awake dhewe iku aduh. Kanjeng Nabi itu antara langkah ucapane iku pas. Saya ini kadang-kadang ucapannya karo langkah bertolak belakang, Pak. Aku. Iki aku. Nek sampean kaya-kayane. Lah ya iya to kan. Kanjeng Nabi kalau ngomong A ya tinggal A. Lakune itu A. Kalau ngomong B ya lakune B. Maka setelah A dan B itu pasti akan ada buahnya namanya C. Dong. Maka ada orang yang mengenal Nabi Muhammad hanya hakikatnya saja. Ya sulit dong, Mbak. Anda boleh tidak sholat, boleh hanya dalam hatinya saja mengingat Allah, boleh, asalkan Anda tidak punya tubuh. Duene roh wae, ora apa-apa sampeyan. Ini resikonya kita itu mempunyai sekian banyak unsur tubuh, maka ada pemberlakuan undang-undang yang disebut dengan syariat. Iya tuh sampeyan itu. Mulanya sampeyan itu ketika sholat harus ada Allahu Akbarnya diucapkan. Kemudian harus ada Al-Fatihahnya, itu dalam undang-undang karena Anda mempunyai tubuh. Seandainya Anda itu adalah tidak mempunyai tubuh, silakan langsung ke hakikat. Maka sangat goblok sekali orang beragama langsung ke hakikat tanpa menggunakan syariat. Ikan podo ngawur sih orang beragama. Asli, sining syariat tok. Seolah-olah hanya tubuh tok sing dimiliki karo manungsa, padahal manusia punya susunan yang paling penting namanya roh. Iya. Saya sering didatengin sama orang. Gimana Pak? Boleh nggak sholat? Kan dalam dalil Kiai Pak, wa aqimis sholata li dzikri, yang penting mengingat kepada Allah. Tujuannya sholat kanggo ingat karo Gusti. Itu tujuannya. Karena sampeyan itu adalah punya tubuh, punya anggota badan, maka harus menggunakan ketetapan-ketetapan sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Secara hakikat, yang menghidupkan Allah. Maka kenapa Anda harus makan? Karena Anda punya tubuh. Sampeyan orangnya tubuh ya harus mangan. Iya. Ini belajar hakikat tapi gemblung iki lho. Tandane hakikat wae. Ngaji hikam ora paham nerangaken ya jadi masalah, Pak. Sok-sokan saiki ngajine hikam, padahal ora ngerti penjelasane kuwi. Wong ngaji-ngaji sing dhuwur niku nek kalau tidak pernah ngaji dari bawahnya, iku koplak. Makanya saya menggunakan standar kitab Ihya itu karena menggabungkan antara syariat dengan thariqah dan hakikat. Kalau yang namanya kitab hikam itu sudah nggak bisa lagi menggunakan syariatnya, sudah langsung arahnya ke sana. Itu untuk mematangkan. Nek durung mateng kok langsung ke sono. Lah ning akeh ning metro padha gemblung-gemblung anyar. Wong buah baru pentil kok diimbu ben mateng. Ya Allah goblok. Ya nunggu toh kan sampai tua dhisik baru diimbu. Baru pentil kok sampean di. Ojo kesusu Kang, nuju maring bener niku mboten iso tergesa-gesa, tahapan demi tahapan, setahap demi setahap. Maka sangune itu karena sampean punya tubuh syariatnya penting. Tetapi karena sampean juga punya roh, itu didiopeni juga.
Maka ruh itu bagiannya apa, hati bagiannya apa, tubuh bagiannya apa. Kan kudu paham. Kalau tubuh bagiannya syariat, kalau hati bagiannya toriko, nek ruh bagiannya hakikat. Mudeng apa ora iki? Maka kalau sudah berbicara toriko itu berbicara hati saja. Tapi kalau sudah berbicara hakikat, berbicaranya masalah roh. Alampuh. Manakiban. Alhamdulillah. Dipikirnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu melepaskan dari syariat ya. Karena Anda itu tidak pernah mempelajari tentang kehidupannya beliau. Jenengan iku cuma weruhe karomah-karomahe wae. Sing dibahas kan karomahe, manakibnya itu kan yang dibahas karomahnya saja, tapi tidak pernah mempelajari tentang perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau tidak pernah meninggalkan syariat. Sampai ketika beliau lagi sholat, itu setan teko wis cukup ibadah mulai disamplok, dilempar. Mestinya yang ngomong kayak begitu itu bukan Allah, pasti setan. Karena namanya Allah itu tidak akan pernah memerintahkan untuk berhenti sholat. Nih sampean kayak ngono kan langsung berhenti. Saya telah ketemu dengan wong ilmu urung mateng ya. Anggone teken wae ngomong goblok ya ora trimo. Mikire nek waktu terus gayane tasawuf yang tasawuf tenanan ya. Orang bertasawuf itu bukan berarti orang yang gayanya lesu, Kang. Sendalnya cepit, gobloknya pol. Kita mau ada duit ya, Ruk? Ya, ngaji lah kan. Tekan yang di Pak Min. Jadi sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah. Menikah. Yang dimaksud adalah langkah Nabi Muhammad dalam kehidupan itu piye-piye butuh yang namanya seorang istri. Itu karena ketika pulang supaya enek hiburan wajib. Iki neng coba masalah, neng rumah orang dua hiburan kan. Tambah kentir neh neng coba masalah neng rumah. La ilaha illallah. Sing tenanan namanya sunnah. Jadi jejak langkah Nabi Muhammad, langkah-langkah yang dijalankan oleh Nabi itu jenenge namanya sunnah. Jadi sunnah itu dalam pengertian adalah tindak lampai Kanjeng Nabi Muhammad. Engko nek sunnah dimaknai seperti manane fikih, berarti jujur itu hukumnya sunnah. Jadi boleh jujur, kalau jujur dapat pahala, kalau nggak jujur nggak apa-apa. Itu kan konsekuensi hukumnya nanti begitu. Kalau maknanya sunnah itu dimaknai seperti fikih, maka maknanya sunnah itu adalah Kanjeng Nabinya itu dalam melangkah penuh dengan kejujuran. Setidaknya kalau Kanjeng Nabi itu 24 karat jujurnya paling ora ya sekarat-sekarat lah kan. Kita kudu duwe jujur. Mosok blak sama sekali sekarat orangnya jujure urip. Yo kalau kita ini kalau 24 karat nggak ada bohongnya mustahil. Wis toh arep ngomong apa? Ya? Paham? Mulai telepon-teleponan teng pundi padahal nang omah, tadi teng jalan. Oke mangkat. Ya wis ngaku wae kan. La ilaha illallah. Ya iya. Jadi kita ini kalau untuk seperti Rasul mereknya wis abot. Rasul itu berbicaranya ndak pernah dusta. Ndak pernah goroh. Itu makanya kadarnya luar biasa. Sementara kita yang ngikuti kan sesuai dengan kemampuan. Iya kan? Wong melu itu sesuai dengan kemampuan, tapi yang diikuti itu kemampuannya harus banyak. Jangan sampai kita mengikuti orang yang tidak punya kemampuan, ngaco sampean iki. Arep ngikuti kok Pak Min sing ora duwe duit. Nah, giliran sampean pengen mangan kan angel lho. Lalu. Yo melu iku karo sing duwe duit kalau jalan-jalan iku. Jadi walaupun sampean nggak punya duit iku iso mangan, Kang.
Aman. Sing penting sampean melu. Wong melu kan kudu mengikuti. Paham? Namanya orang melu itu kudu ngikuti. Lah ene wong melu kan ning omah wae jijik dudu melu. Maka sebisa mungkin kita ngikuti maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diamalkan sama Rasul ada yang sifatnya universal, seluruhnya itu tanpa mengenal keadaan. Ada yang sifatnya itu bersifat regional dalam artian kondisi. Mung waktu itu kok, tapi sing secara berlaku. Walaupun dia dilakoni karo Kanjeng Nabi tapi sudah nggak berlaku. Kuwi kudu dipahami kan. Contoh Kanjeng Nabi untuk mengetahui makrifatu auqatis sholat, cara mengetahui waktu sholat itu biyen dengan cara mendirikan tiang, najebna tiang untuk mengetahui bayang-bayang. Paham? Bukan harus dipertahankan. Mergone Kanjeng Nabi pengen baru sholat, waktu sholat itu dengan cara mendirikan tiang terus sampean melu-meluan. Ini jenenge dudu sunai Kanjeng Nabi, pekok sampean. Yang berlaku secara umum namanya universal, kejujuran, keadilan, pajak. Itu yang dimaksud sunai Kanjeng Nabi secara, maka pada siapapun Anda harus bisa jujur, pada siapapun Anda harus bisa. Itu sunai Kanjeng Nabi secara universal. Tapi ada sunnah lakune Kanjeng Nabi yang hanya berlaku untuk waktu itu saja, tapi tidak lagi berlaku untuk saat ini. Sampeyan kok angel sampeyan iki memahami. Mengertine apa-apa sing dilakoni karo Kanjeng Nabi kudu dipertahanake. Maka harus dibedakan antara taklid dengan itba. Kanjeng Nabi ngomong fattabi'uni bukan fakliduni. Kalau yang namanya itba itu orang ngikuti dengan rasionalitasnya, berpikir, ngikuti ini karena mikir. Tapi wong melok jenenge taklid itu adalah mengikuti dengan membabi buta, orang pernah mikir. Mergone Kanjeng Nabi ne siwakan, sampean siwakan wae karena ngikuti. Aku jenenge taklid. Enggak gelem, sikatan enggak gelem karena orang di jalan karo Nabi. Itu namanya taklid. Namanya apa? Taklid. Arane apa? Taklid. Jadi orang ngikuti tapi membabi buta. Pokoknya nabine siwakan ya dhewek siwakan. Nabine jubahan ya dhewek jubahan. Taklid iku jenenge. Nah itba enggak demikian itu, yang dilihat substansinya bukan alatnya, bukan siwaknya, tapi fungsinya itu untuk apa? Yang namanya siwak itu adalah fungsinya untuk mempertahankan gigi supaya tidak rontok. Yang kedua itu adalah menjaga gigi supaya tidak bau. Nek kaya ngono, sikatan lebih canggih daripada siwak. Itu namanya itba. Sampeyan ngerti apa sih? Jadi dudu modele sing dimeloni, tapi substansinya, nilainya yang diikuti. Aduh, sampean iki goblok ora entek-entek. Wis lanang ya ngajine. Nabi nganggo onta, terus sampean bertahan. Piye-piye kudu nganggo onta, iku jenenge taklid. Ya masa lalu seandainya Kanjeng Nabi tidak pakai onta, terus nganggo apa? Wong kendaraan yang ada waktu itu cuma itu. Paham? Itu namanya taklid. Ketika sampai itba karo Kanjeng Nabi harus keren. Kerennya apa? Dulu Kanjeng Nabi pakai onta karena ibarat kendaraan paling mahal. Jadi nek kiai kudu keren pakaiane, kudu keren mobile walaupun ngutang. Lah iki sing bahaya, jenenge dudu itba karo Kanjeng Nabi, memaksakan diri. Orang kiai-kiai sih akeh mobilnya bagus-bagus sih. Takoni nih. Apa Pak? Sampean mau nyebut mobil Fortuner, mobil Pajero. Nek mobil kaya ngene ku amplope larang. Kayak ngono ya Nabi, salam tekane. Ini sudah tujuannya sudah dunia dimarhabani pisan, kan double kesesatan itu.
Mikirnya sampean itu orang berceramah itu mulia. Nanti dulu dilihat apakah dia benar-benar menyampaikan agama Allah atau menyampaikan keinginan dirinya. Apalagi yang menyampaikan agama orang yang tidak paham. Tola'al badru. Mulane Kanjeng Nabi jauh sudah mewanti-wanti sama kita. Nek ora paham, kalau tidak punya landasan, tidak punya ilmu, jangan menyampaikan. Sing enek kamu akan menyesatkan orang lain. Jadi nek durung duwe modal, ora usah macem-macem, melu ae dhisik. Aja sok-sokan. Modal orang duwe, warung orang duwe, dagangan orang duwe, mandiri. Dudu wong mandiri, wong goblok iku. Tapi kalau kamu sudah punya modalnya kuat, lapaknya sudah ada, silakan mandiri. Modal urung ene, ilmu durung ene, pengalaman nggak ada, mandiri. Wah. Apalagi dalam beragama, Anda harus punya modal dulu kalau pengen menjadi orang yang mandiri. Silakan, Anda tidak bermadhab, asalkan kamu ilmunya sudah mencukupi. Ilmu pas-pasan. Wewe kadang-kadang ning rawahu kalender we. Sok-sokan, Masya. Mudine kalau sudah pakai udeng-udenge 17 ki alime luar biasa sampai. Jadi sing nggo peci kaya ngene iki ora dianggap haji. Nggih, niki Kang Imam. Jadi sunnah itu harus dimaknai lebih daripada yang dikatakan oleh fikih. Wajib. Jadi sunnah itu langkah-langkah yang ditempuh oleh Rasulullah Muhammad. Maka langkah-langkah Rasulullah itu dalam menuju kepada Allah dalam kesehariannya nggak pernah Kanjeng Nabi kue esuk-esuk ngerokok karo ngopi. Rene riwayate. Nabi itu kalau sudah sehabis subuh itu mesti bekerja keras. Orang ini riwayate Kanjeng Nabi males-malesan. Ene riwayate Kanjeng Nabi sing esuk sampai sore. Mulai dari subuh, subhanallah, 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 enek. Malah nek sampean dikirin ku tandane wong lagi males, asline ora gelem kerja, nglabui wae karo bojone asline. Kadang-kadang aneh sampean. Masya Allah. Makanya Kanjeng Nabi itu tidak pernah menjadi manusia pemalas. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu memohon kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa malas. Karena malas itu penyakit. Ngikuti Kanjeng Nabi ku akeh tongkrong karo paspus. Ada Masya Allah, saya alasan nah. Saya nggak pernah mengatakan yang rokok itu sunah Kanjeng Nabi. Rokok itu sunahku, sunai aku iki. Dudu sunai Kanjeng Nabi. Jadi maksud sunahku itu adalah langkah dalam hidupku itu ketika mau ngerokok. Mau disebut sunai Kanjeng Nabi sampai. Paham ya? Alasan saya supaya tidak ngantuk. Mana wae. Karena nek moco iki ora nek rokok, Pak Haji ku biasanya ngantuk. Dong. Oke. Ya Pak Min iki Pak Min. Terus kemudian beliau datang lagi. Qala nafsi tahaddatsani antarhaba qol. Nyampena lagi dalam hati saya itu pengen seperti rohib itu seperti pendeta. Pendeta itu tidak mau nikah, tidak apa, yang penting hidupnya itu di masjid, di gereja saja. Kalau gaya hidup yang demikian itu dilarang karo Kanjeng Nabi. Maka kemudian Kanjeng Nabi ngene ngomong mahal atau mahla, abaikan. Karena langkahku itu adalah jihad. Sini maksud aku iki wonge kudu bekerja keras. Jadi nek sampean ngarep ngikuti aku ya kudu kerja keras. Sampean ngarepnya jihad perang wae sih ya. Namanya jihad itu adalah mempunyai etos kerja yang tinggi, semangat yang luar biasa. Hari ini belum berhasil bukan langsung putus asa, terus menerus tanpa mengenal nyerah. Hidupnya Kanjeng Nabi.
Umatnya kadang-kadang sholawatan pirang kali orang dijabahi langsung wes ora macam-macam sampai mangkat wonge. Ngono umat Rasulullah Muhammad. Umat Kanjeng Nabi itu tahan banting. Nah, sekian banyak persoalan bukan semakin mundur, semakin tegar, kuat. Iku sing disebut dengan jihad. Bukan jihad maknanya perang. Bukan maknanya perang takbir. Maka wajahidu bi amwalihim maksudnya adalah bersungguh-sungguhlah engkau dengan hartamu di jalan Allah. Bersungguh-sungguhlah engkau pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa tanpa kesungguhan. Makanya ada orang, saya ini belum sholat karena belum dapat hidayah. Memang kata. Kang, yang namanya hidayah itu datang kalau sampean punya persiapan untuk madai hidayah. Hidayah itu sebenarnya datang, tapi karena kita tidak ada punya persiapan, akhirnya yo wes bablas angin nih. Ngacok sampai ya. Nih sih ngomong kayak nantilah kalau dapat hidayah saya. Ya aku takon sampean kapan dapat hidayah. Jadi untuk bisa menerima hidayah, siap-siap dulu Anda harus punya kesiapan. Jangan ngarep-ngarep hidayah tapi tanpa persiapan. Jadi begitu. Jadi ummati al-jihad wal hajju. Tanda umatku itu bukan kaken muter tasbih, coy. Muter tasbih kene waktune. Terus sampeyan kelilang-keliling nggo tasbih. Arep endi, Kang? iki jenenge wali masa kini iki. Wali modern kadang-kadang tasbih ora pernah ditinggal digawa-gawa. Menawi wali mbiyen iku tasbih malah disumputake. Iki kan gara-gara sampai nonton sinetron, nonton film para wali songo kan tasbih ora pernah ilang kan. Asem iki gambar aku ini kurang ajar. Iku jenenge riyak kuwi kaya ngono kuwi. Wah, wali ora mungkin begitu itu. Bro, ini adol tasbih bae. Wal hajju yang dimaksud di sini bukan haji. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah pengenalanmu dengan demikian kamu bersungguh-sungguh nanti kamu akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya al-hajju arafah. Haji itu adalah pengenalan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana toh? Maka sampai itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu setelah Anda membaca diri Anda. Kalau Anda tidak pernah membaca diri Anda ya nggak mungkin sampean. Makanya kan sampean tuku cermin, ketika tuku cermin itu ada yang dipandang, ada yang dilihat. Yang dipandang cermin, yang dilihat awake sampean. Jangan cuma mandang cerminnya tok, tapi sampean ora pernah dilihat ning cermin. Iku jenenge wong gemblong. Saat engkau selalu bercermin, yang dipandang itu adalah cermin, yang dilihat diri kamu, terlalu asik kamu dalam bercermin, maka dinisbatkan seolah-olah cerminnya nggak ada. Mulanya kadang-kadang perempuan itu ketika bercermin itu berapa jam, karena menikmati. Sekali-kali lah jenengan itu kalau misalkan pamannya memandang alam, itu cerminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih asik. Alangkah hebatnya engkau ya Allah menciptakan segala sesuatu tanpa ada bantuan siapapun, tanpa ada bahan. Pernah sampean mikir kayak ngono? Masih asik mandeng cermine wae. Ora pernah mandeng. Maka disebut man arafa nafsah arafa Allah. Siapapun yang sudah mengenal dirinya maka akan mengenal Allah. Waduh tenan sampean goleti Gusti Allah ning dirine sampean iku tanda kebesarannya Gusti Allah. Iya. Tubuh yang ada dalam diri kita itu kan terdiri dari tubuh kasar, ada yang namanya tubuh halus.
Yang tubuh kasar ini dibagi menjadi 4. Sampean paham apa ora sih? Ada yang diciptakan melalui tanah, kemudian melalui air, melalui energi yang disebut dengan sinar, kemudian melalui oksigen atau angin. Sehingga tubuh kita itu membutuhkan 4 hal itu. Kurang salah satunya nggak bisa bertahan, nggak sehat sampean. Mulane wong turu wae walaupun kipas angine. Ada oksigennya kan? Iya. Tapi ketika tidak mempunyai sinar yang masuk ke dalam rumah, ya ora sehat. Itu kebutuhan tubuh. Yang berdialog dengan Allah itu bukan tubuhmu. Mata kita nggak bisa melihat Allah, telinga kita nggak bisa mendengar Allah. Paham barang? Paham apa mboten? Iya. Kemudian mulut kita nggak bisa berdialog dengan Allah. Yang mampu berdialog dengan Allah itu adalah ruhmu. Piye arep ngaji apa iki? Syariat disit apa arep ngaji hakikat disit? Ini makanya lagi dikaji bersama-sama. Ini sih ngomong orang ngaji karo Pak Jamal, orang pernah cerita surga karo neraka, ora ini pahala-pahalane. Lah wong sampeyan iki kadang-kadang angel lho. Ora percaya karo Kanjeng Nabi kok sampeyan. Li percaya karo RT sampeyan iku asline. Ya kan? Pengen bukti. Sampean kita ini lebih percaya kepada RT daripada Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh ngomong sapa wae sing gelem salat 2 rakaat sedurunge subuh, maka pahalane itu seisi dunia. Padha mangkat. Ora, tapi RT ngumumaken engko esuk BLT cair. Mangkat. Berarti sih kayak ngono iku sampean mempan di omongane Kanjeng Nabi karo omongane RT. Ya wis ngono umate Kanjeng Nabi pret. Karena pahamnya sampean itu masih paham materialisme. Jika ada seorang laki-laki telah jatuh cinta kepada perempuan, ya kan? Nah, ini benar-benar laki-laki itu mencintai perempuan atau tidak? Setelah itu dibawa ke rumahnya, diperkenalkan sama orang tuanya. Ketika melihat gubuknya, melihat rumahnya tidak sesuai, langsung laki-laki ngomong ini, Dek, kita kayaknya nggak bisa lagi melanjutkan. Ada apa? Pokoknya nggak bisa lagi. Itu namanya orang mencintai perempuannya atau mencintai hartanya? Jawab, mencintai hartanya atau mencintai perempuannya? Jadi selama ini banyak perempuan yang mencintai bukan laki-lakinya sebenarnya, tapi yang dicintai itu adalah hartanya. Persis kalau awake dhewe, nek Gusti Allah tidak menciptakan surga sama neraka, apa sampean mau menyembah? Masih materialisme kan pahamnya sampean iki. Wong nek ora ana upaya ora mangkat sampean iki. Itu kan paham materialisme. Piye, kok? Masya sama-sama matre nggak usah. Ilah. Maka disebut al-hajju arafah. Kenapa haji itu arafah? Karena misinya haji itu adalah pengenalan manusia kepada Allah. Jadi hidup ini sekian banyak alamat Kang Tony, sekian banyak ciptaan, itu media untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Tapi sayangnya manusia ora kenal-kenal la ilaha illallah Muhammad afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas kaifa rufi'at. Wahai manusia wabul khair, tidakkah kamu perhatikan, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu berpikir bagaimana unta diciptakan oleh Allah? Kenapa unta diciptakan oleh Allah berada di sana, enggak di sini?
Mikir apa ora sampean? Nek sapi akeh ning kene, ning arep kosong. Jale, sampean pas mikir apa ora? Masya. Wa ilas kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihan. Setelah kamu baru demikian itu, kalau sudah menganalisis baru fadzakir, pasti kamu akan mengingat kebesaran Allah. Ora pada mikir sih. Eman-eman modalnya gede tapi ora dikembangake. Modal terbesar ning manungsa niku otakmu, akalmu. Maka agama bisa berharga karena kamu punya akal. Dong, sebagus-bagusnya bahan kapan otakmu ora jalan. Cuma dadi rongsokan. Pawi paling sing nampung. Nggih. Paham? Maka dengan akalmu bekerja, bahannya bata, bahannya tanah, bisa jadi bata, bisa jadi genteng, kan otakmu yang bekerja. Allah menciptakan bahannya. Nah KB langsung didadekna sama Allah tanpa ada perannya menungso. Yo sampean kan gua apa ning alam dunia ongkong-ongkong. Wong digawe susah-susah wae sampean ora bisa terima kasih, apalagi langsung dibuat seneng tanpa kesusahan. Bisa ngajine repodo. Iki pengenalan manusia kepada Allah. Maka kenapa haji harus ada di Makkatul Mukarramah, nggak boleh pindah-pindah? Karena berkaitannya bukan masalahnya itu, bukan masalah Baitullahnya. Masalahnya itu kena sejarah napak tilas kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu hidupnya pernah di sana. Paham? Kalau dulu Ibrahim pernah bangun Ka'bah ning metro, yakin sampean hajine ora dado. Karena kaitannya dengan napak tilas. Artinya itu belajar sejarah. Nek sampean pengen sukses, pelajarilah orang-orang yang sukses sejarah. Ibrahim kaya apa? Susah. Belum lagi saya nanti nerangna Ibrahim itu kekayaannya luar biasa sampai sing jadi pengawal. Niku sanes hansip, asu. Pikir Ibrahim ora seneng karo asu apa? Kaget ngono ireng yang ora usah daripada ngageti. Lagi musim kagetan saiki. Oke, iki nggih. Maka maknanya bukan al-jihad wal haju, bukan perang sama haji, tetapi bersungguh-sungguh engkau setelah bersungguh-sungguh kamu akan bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Karena langkah untuk menuju Allah itu harus dengan kesungguhan, ndak bisa main-main, nggak bisa dolanan. Nek yang ngaji ora yang yo, nek yang dagang ora yang yo. Ngono pengen suki, wong sing dagang kal dino wae. Dilawan udan-udan mangkat wae, durung duwe duit akeh sampean sing kerjane senake dhewe. Nek yang mangkat ora yang yo. Iki kan polane sampean, nek yang ngaji ora yang yo. Terus pengennya pinter kan angel, Pak Min. Orang nyinggung sampean pas kebetulan wae, Pak Min. Nggih. Harus sungguh-sungguh, nggak bisa tidak. Nah, ketika Anda bersungguh-sungguh mencari duit, ya kan dihadapkan dengan sekian banyak persoalan. Dilalai sudah siap-siap mau dagang hujan. Ini kan untuk menguji kesungguhannya sampean. Iku wae kerja awan bengi wae, kadang-kadang duitnya yang mangkat setiap malam Rebo wae alhamdulillah orang mudeng-mudeng. Iki orang nyindir loh ya. Orang pas kebenaran. Masya Allah. Ini kudu kesungguhan. Langkah mari Gusti Allah. Lah kemudian
Ning atine iki pengen puasa terus ora pengen mangan. Maka Utsman bin Mad'un iki ngomong karo Kanjeng Nabi, pripun Kanjeng Nabi, kula niku pengen meninggalkan makanan, pengen. Tapi ning ati akhirnya dijawab, mahlan, abaikan saja, nggak usah kamu turuti keinginan itu. Kenapa Pak? Ini uhibbu, karena aku ki seneng mangan. Kanjeng Nabi niku seneng mangan. Ya Allah sampean niki Pak ini uhibbu, Pak ini mongko temen sedune ingsun Kanjeng Nabi iku uhibbu demen sapa ingsun ing lahmun. Seneng mangan daging Kanjeng Nabi iki. Barang sampean maulidan orane daginge, ya Allah, melarat-melarat temen sampean terus maulidan nggih lah. Ngormati Kanjeng Nabi niku kudu sing mewah, ya Allah, Masya Allah ini. Kita ngomong iki mam sirang ngormati Kanjeng Nabi kudu sing mewah, dikurangi bae amplope ustadz kanggo mangan. Hari gelem ya. Paham mam? Aja ustadz amplope gede tapi sing mangkat ora gelem. Kita wacana takbire kula niki pun nyatet niku. Mau difotoan, kita foto. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ma'ruf al-Qurqi qaddasallahu sirrah. Ma'ruf al-Qurqi niki adalah tabi'in, di bawahnya sahabat. Man hayya ali ajli qiraati maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanahu wa auqada sirojan wala bisa jajidan. Sing apik-apik malahan mam. Siapapun yang mempersiapkan untuk para pembaca maulid, jadi sing disiapna sing maca maulid kok disanguni dhewek ngono lho mam. Kadang kiai netok disanguni pantesan maca marhaban ora padha semangat. Imam ning babul khair mam disiapna kok sing maca perjanji mam iki marhabanane mam. Li ajli qiraati maulidi Rasul to'aman, mempersiapkan makanannya itu adalah makanan yang enak, terus kemudian mengumpulkan teman-teman, wajah ma'a ikhwanahu, kumpulkan teman-teman sebanyak mungkin untuk menghargai, menghormati maulidi Kanjeng. Setelah itu wa'au kodo sirojan, bila perlu nyalakan lampu yang terang. Cuma maulid kelap kelip. Wala bisa jayidan, pakai pakaian yang baru sing bagus. Mengunjungi pengajian itu maulid tapi sing bagus manggone, ojo ora usah jubahan sing apik, kudu sing keren. Engko ning ning almanar engko partai ora usah mangkat. Masya Allah. Watajamul, berhias yang baik, berhias yang bagus. Kenapa? Takdiman li maulidihi, untuk menghormati kepada maulidi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh itu dipersembahkan untuk maulidi Kanjeng Nabi. Ini yang menjadi dasar wong Banten niku nek maulidan niku paling meriah. Mulane wajar wong Banten iki bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi iki. Ini dalile ternyata wong Banten niki. Nek Kanjeng Nabi ngene kono ora apa-apa le, sering minum tuak tapi ning maulid kuwi paling rame kowe. Nah niki nek kados niku hasyarallahu taala yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Kalau kamu mampu menghargai Kanjeng Nabi sing kaya ngono ning kelahirane, maka di hari kiamat sampean akan bersama-sama dengan golongan yang paling utama, yaitu golongannya para nabi barisane. Orang yang barisane langsung yang barisane nabi sampean. Wa kana fi a'la iliyin, kamu nanti akan berada dalam ketinggian derajat. Iku barokai maulide Kanjeng Nabi. Mulane ojo asal-asalan maulid Kanjeng Nabi, daripada asal-asalan lebih baik orang yang maulidan. Tak omong iki nek modele pas-pasan ora usah maulidan. Mas Edi ora usah maulidan mumpung waktune masih suwe.
Orang nyembelih wedhus ora sama maulidan, ora sama maulidan. Maulidan ku anggone tempe. Lah, tadi. Imam diniati kanggo hormat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, niki kabeh sing dilakukan sama ulama itu punya dasar yang kuat. Wong sampean tekone anak kita saja begitu lahir aja seneng padahal ora jelas gedene rek dadi opo. Iku wae senenge luar biasa, apalagi kedatangan maulide Kanjeng Nabi Muhammad, manusia sing luar biasa. Ya setidaknya kalau kita nggak bisa ngikuti penuh paling ora hormat lah karo kelahirannya. Siki hormat ora, gayane tok ngikuti ternyata salah. Sok-sokan sunnah Rasulullah Muhammad. Wong sunah kok nyakiti wong wadon. Aneh Kang Imam iki, aneh. Masa Allah, wis mau gampang ngajine kaya banyak tersinggung iki. Niki. Fahadhil khawatir allati laisa ma'aha azmun alal fi'li, maka khawatir yang demikian itu yang ada di dalam hati selama tidak ada niatan kuat untuk menjalankannya, sekalipun misalkan iki ning atine lintasane tapi enggak ada niatan kuat untuk menjalankannya, itulah yang tidak mendapatkan hukum dosa dari Allah. Walidzalika syawara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan syawara artinya musyawarah. Jadi kata syawara itu artinya itu adalah memberikan petunjuk. Dengan demikian itu Rasul memberikan petunjuk idza lam yakun ma'ahu azmun wa hammun bil fi'li, ketika memang tidak ada niatan untuk mengerjakan, itulah yang tidak berdosa. Tapi nek wis atine punya niatan mengerjakan dengan kejelekan itu, walaupun durung diwujudake dengan kerjaan, sudah hukumnya berdosa. Sehingga antara Quran dan hadis yang sekilas itu kelihatannya bertentangan, setelah dikompromikan itu ternyata saling mendukung karena punya wilayah masing. Ya Allah, kudu ngaji kan Kang. Wes baru masuk neng kitab Tahdzibul Akhlaq. Mulai membicarakan tentang akhlak. Jadi sampean kon akhlak terus tapi nggak berumur. Kadang-kadang sampean ini ngomong mari cintai Allah tapi nggak paham ya. Cintailah Allah Subhanahu wa taala. Sampean mau mencintai apa nih? Sampean ora pernah weruh Gusti Allah kok cintai. Maka yang dimaksud substansi mencintai Allah itu bukan mencintai zatnya, tapi senang atas ketetapan yang Allah telah berikan. Iku dalam rangka mencintai Allah. Maka apa saja yang Allah berikan kepada kita kok awake dhewe seneng, iku tanda sampean seneng karo Gusti Allah. Jadi malam lam yardo, siapapun yang tidak pernah senang dengan apa yang menjadi putusan Allah, sampai kapanpun lam yardo anhu, tidak akan mungkin kamu disenangi sama Allah. Paham? Nek Pak Min ngasih sama saya sesuatu yang dikasih sama Pak Min tidak pernah saya senangi, bagaimana mungkin saya akan menyenangi Pak Min? Kan? Paham orang? Malam yukti lam yukto, siapapun yang tidak pernah memberi maka tidak akan pernah diberi. Mulane nek sampean ora pernah kondangan, ora usah gawe undangan sing akeh. Paham? Karena kaidah kaya ngono Pak Ji. Jadi sapa wae sing tidak pernah memberi jangan berharap diberi. Ya Allah. Mulai Pak Ji Anas kemarin ora dadi bisa jadi kaya ngono kuwi. Jadi siapapun yang tidak pernah memberi jangan ngarep-ngarep diberi. Tapi kalau kamu selalu memberi, itu tanpa kamu berharap pun bakal ada yang memberi. Karena hukum alami kayak paham? Kamu jangan pernah bermimpi pengen dihargai, dihormati, wong kamu nggak ada jasanya. Berjasa aja dulu, bekerja aja dulu, baru setelah itu kamu mendapatkan penghargaan. Ora ene apa-apane kok dihargai apa? Ya Pak Min, wis bengi ngajine jam
welas suwe-suwe malah mugi-mugi mohon manfaat. Nanti malam Rebo yang akan datang karena 20 hari ya Mam? Mam, situ pengajian orang apa Mam? Hah? Muludene dina apa Mam? Hah? Malam Rebo Arab. Ya iya berarti kan ngajine libur. Ngaji ihyane sing libur. Sampeyan ganti ngomong haji maulidan. Tapi ini orangnya mangan ora usah mangkat kan. Ngumpulaken wong iku kudu tanggung jawab. Kadang-kadang ngundang karo wong dibiarkan cuma dimene kue tok iki kan. Ini dalilnya masalah Imam wa jama'a ikhwanahu. Setelah itu kamu kemudian siapkan takziman li maulidihi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjut pada malam Rabu yang akan datang nih, sampai ngaji karo anu gantian. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratal anbiya'i wal Allahumma rzuqna bi ta'atika wa la yubdhilna bi ma'siyatika. Allahumma rzuqna radin ya Allah bi jami'i aqdarika wa jami'i ahwalika ya Allah. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah bahwasannya untuk besok hari Rabu malam Kamis kita ngaji di Musola Al-Fatimah, sekaligus kita mendapat undangan dari Bapak Nasrianto dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan diisi oleh guru kita. Dan untuk kegiatan hari Minggu malam Senin, kegiatan zikir dan sholawat bertempat di Masjid Nurul Iman, Banjarjo 38 Batanghari, Lampung Timur. Sekali lagi, untuk kegiatan zikir dan sholawat bertempat di Masjid Nurul Iman 38 Banjarjo, Batanghari, Lampung Timur. Saya rasa itu saja informasi dari kami, dan bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin mendaftarkan perjalanan ke Wali Songo, silakan cepat mendaftar karena kuotanya sudah tinggal sedikit lagi. Hari ini ada jamaah yang membayar untuk kelas eksekutif 2 orang Pak Edi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak Men, tasbihnya ketinggalan nggak Pak Men?